Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang barisan dan deret aritmatika ya. Bapak akan mengulang kembali pelajaran sebelumnya tentang apa itu barisan, apa itu deret ya. Baiklah, langsung saja. Jadi ada barisan, terus ada juga deret ya. Nah, apa bedanya barisan dan deret aritmatika ini ya? Akan kita pelajari polanya. Yang pertama, barisan ya. Barisan aritmatika itu ciri-cirinya misalnya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Kalau kita lihat beda antara suku satu ke suku berikutnya ini adalah sama, misalnya 2 ke 4 ini kan selisih 2, 4 ke 6 selisih 2, 6 ke 8 selisih 2, 6 ke 10 dan seterusnya dan selisih 2 ya. Dari sini, dari pola ini, dari barisan ini kita bisa mencari suku ke n atau UN. Yang pertama kita bisa mencari suku ke n ya, dengan rumus UN itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B ya. A itu apa ya? A adalah suku pertama. A itu adalah suku pertama ya. Suku pertama. Dalam hal ini berarti 2. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima dan seterusnya ya. Nah, N itu adalah suku yang kita cari. Ya, misalnya suku kelima berarti N-nya 5 ya. N itu bilangan ya, bilangan biasa. Nah, kemudian B, beda itu ya. Beda itu adalah selisih dua suku yang berdekatan. Nah, gitu ya. Nah, contohnya berarti kalau kita cari dari sini bedanya berapa sih ya? Nah, ini dalam hal ini kalau A suku pertamanya, kalau dari contoh yang ada di sini berarti nilai A-nya adalah 2 ya. Beda itu adalah selisih dua suku yang berdekatan, atau misalnya kalau UN dikurang UN min 1 ya. Misalnya U2 berarti kalau ini 2 kurang 1, berarti kalau misalnya U2 ini dikurang U1. Kalau N-nya kita ganti 3 berarti U3, 3 kurang 1 berarti dikurang U2 ya. Nah, bedanya berapa? Misalnya dari sini U2 kurang 1 berarti U2 nya ini 4 kurang 2 dapat 2 ya. Kalau dari 3 dan 2 U3 nya 6, U2 nya 4, berarti 6 kurang 4 dapat 2 juga. Jadi bedanya ya, dari contoh yang di sini bedanya adalah 2 ya, kebetulan itu. Misalnya ditanya suku ke-6 berapa? Nah, ya, jawab aja. Berarti UN ya, rumusnya kan UN sama dengan ya A suku pertama ditambah N kurang 1 kali B ya. Jadi dari sini A-nya suku pertamanya adalah 2 di sini ya. 2 tambah, karena yang ditanya adalah U6 ya, N-nya berarti 6. Jadi sini 6 dikurang 1 dikali bedanya udah dapat tadi nilainya 2 ya. Jadi U6 sama dengan 2 ditambah 6 kurang 1 adalah 5 kali 2 ya. 5 kali 2 10 tambah 2 12 ya. Jadi suku ke-6 12. Coba lihat. Ini kan suku pertama nih. U1, U2, U3, U4, U5, U6. Berarti U6 12 nih. 10 kan tambah 2 12 ya, betul ya. Jadi setelah kita mengetahui rumus ini, kita bisa mencari suku ke berapapun ya. Contoh misalnya Bapak kasih contoh, berapakah nilai dari U10 suku ke 10 ya. Berarti langsung aja ya. Berarti misalnya ditanya langsung aja UN sama dengan A ditambah
N kurang 1 kali beda, berarti sama dengan, ingat A nya adalah 2 tambah N, berarti kalau U 10 ya, berarti N nya 10 kurang 1 ya, kali bedanya berapa, 2 tadi udah dapat ya, sama dengan berarti 2 ditambah 9 kali 2 sama dengan 2 ditambah 18 20 ya, berarti U ke 10 nilainya 20 ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau mencari suku ke N dari barisan aritmatika ini mudah ya. Intinya rumusnya ini, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Kemudian kita juga bisa mencari ya, kita bisa mencari sekarang misalnya diketahui ya, ini Bapak hapus dulu contohnya, ini saya hapus. Misalnya dalam soal diketahui ya, misalnya diketahui suku ke-3 adalah misalnya 14 ya, suku ke-3 adalah 14 dan suku ke-5 adalah 22. Nah, ya. Suku ketiga adalah 14, suku kelima adalah 22. Dari barisan aritmatika. Ya, tentukan misalnya dia ditanya suku ke-6. Nah, ya, suku ke-6 yang ditanya. Yang diketahui suku ketiga nilainya 14 dan suku kelima nilainya 22 dari barisan aritmatika. Nah, berarti kita sudah tahu ini adalah barisan aritmatika. Tentukan suku ke-6 ya. Nah, kalau ini beda dengan soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya sudah diketahui suku pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau ini yang diketahui langsung suku ketiga. Berarti langsung aja diketahui U3 ya. U3 sama dengan 14. Ya kan? Terus U5 sama dengan 22. Yang ditanya U6 berapa ya gitu. Nah, kalau ada bentuk seperti ini maka kita langsung saja masukkan, oh karena ini adalah barisan aritmatika maka kita langsung aja masuk sini, berarti UN. Berarti kalau U3 ya, U3 berarti sama dengan, nih lihat UN ya, berarti U3 sama dengan A, tulis saja A tambah 3 kurang 1 berarti ya, N nya kan 3 kurang 1 kali B sama dengan, nah karena U3 nilainya 14 tulis 14 ini ya, gitu ya caranya. Ini dari yang U3 ya. Sekarang dari yang U5 kita jabarkan. U5 sama dengan, lihat ya rumusnya, berarti A nya juga tulis, karena U5 berarti N nya 5, berarti 5 dikurang 1 kali B sama dengan, karena U5 nilainya 22 tulis saja 22 sini ya. Nah, kita sudah mendapat dua persamaan 1, persamaan 2 ya. Kalau kita tulis lagi yang lebih sederhana dari dua persamaan ini, berarti A tulis ini tambah 2B sama dengan 14 nih ya, persamaan 1. Yang ini A ditambah 4B sama dengan 22. Ini persamaan 2. Nah, dari sini kita bisa eliminasi. Misalnya kita buang A ya, kurangkan saja. A dikurang A habis, 2 dikurang 4 min 2B ya. 4 min 22, 14 kurang 22 adalah 8 ya, min 8.
Berarti B sama dengan min 8 per min 2 sama dengan positif 4 ya. Jadi sudah ketahuan bedanya ini ya. Dari sini ketahuan bedanya, nilainya 4. Kalau bedanya sudah dapat, kita bisa mencari A ya, bisa mencari A dari persamaan 1 atau persamaan 2. Ya, bebas. Misalnya dari persamaan 1, A tambah 2B sama dengan 14, tulis. A tambah 2B sama dengan 14 ya. B nya udah dapat 4. A ditambah 2 kali 4 sama dengan 14. Berarti kalau A saja, 14 ini tetap di sini. 2 kali 4 ini kan 8. 8 pindah ruas jadi min 8 sini. Jadi A nya dapat 14 dikurang 8 ya. 14 kurang 8 6 ya. A nya udah dapat 6. Jadi A nya dapat 6 yang ini, B nya dapat 4. Nah, dari sini kita bisa mencari yang ditanya tadi U6. Berarti suku ke-6 sama dengan nih rumusnya ya. A ditambah tadi masuk ini ya, N kurang 1 kali B sama dengan A nya berarti 6 ditambah, karena suku ke-6 berarti 6 kurang 1 kali bedanya 4. Jadi sama dengan 6 ditambah 5 kali 4. 5 kali 4 20 tambah ini 26 ya. Jadi suku ke-6 nilainya 26 ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya ya. Ini masih berkaitan dengan barisan. Sekarang kita masuk ke deret ya. Ini kita hapus. Nah, kalau deret ya. Kalau deret aritmatika. Nah, seperti ini ya. Ini bedanya dengan barisan. Kalau deret itu berarti kalau sini misalnya 2 dari sini, ini ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah dan seterusnya ya. Nah, berarti kalau di sini kalau tadi mencari suku ke berapa gitu ya. Kalau sekarang kita mencari jumlah suku ya, mencari jumlah suku ke N atau Sn ya. Sn sama dengan rumusnya itu setengah dikali N kali A ditambah UN. Nah ya, misalnya kita kasih contoh aja. Misalnya jumlah 2 suku pertama berapa. Nah kan kalau kita hitung secara manual bisa nih. Oh 2 tambah 4 kan 6 nih jumlahnya 2 suku pertama sama suku kedua ya. Nah misalnya betul nggak nilainya ini 6 ya. Misalnya S2, artinya S2 itu apa? Jumlah 2 suku pertama ya. Berarti N nya 2 setengah, tulis N nya 2, tulis suku pertamanya berapa, 2 tulis, tambah UN. Berarti kalau ini 2 berarti U2 itu 4. Nah ini ya. Berarti S2 ya, S2 sama dengan 2 kali setengah kan 1 ya. 1 ini tambah ini 6. 1 kali 6 berarti S2 nilainya 6 ya. Nah, kalau berarti jumlah 2 suku pertama ini, suku pertama, suku kedua kalau dijumlahkan nilainya 6. 4 tambah 2 6. Misalnya jumlah 1 2 3 4. 4 suku pertama berapa jumlahnya? Ya, misalnya ya, berarti S4. Ini saya hapus. Berarti misalnya kalau S4 gimana? S4 itu artinya jumlah 4 suku pertama. Nah, berarti 1 2 3 4 ini kalau dijumlahkan berapa? Ya. Kalau kita hitung manual ini adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 nilainya adalah 20 ya. Tapi betul enggak misalnya pakai rumus nih? S4 sama dengan ya. Ingat rumusnya setengah kali N, N-nya di sini karena 4 ya. Kali A suku pertama 2 tulis tambah
UN berarti kalau ini 4, U4. 1, 2, 3, 4 berarti 8 ya. Ya, sama dengan setengah kali 4 2. Ini tambah ini 10. 2 kali 10 20. Berarti S4 jumlah 4 suku pertama nilai 20. Coba kita jumlahkan. 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12, 12 tambah 8 20 ya. Jadi sama. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang misalnya ditanya misalnya jumlah misalnya S10 berapa? Nah, S10 berapa? Kita kan belum tahu nih. Suku ke 10. Nah, kalau dari sini kan, dari rumus ini kita harus tahu suku ke 10. Karena A ditambah UN ya sini. Berarti kalau kita tanya N 10, N-nya 10 berarti U10. Sedangkan yang diketahui 1 2 3 4 5 sampai 5 aja. Berarti U ke 10 berapa? Makanya rumus ini bisa kita jabarkan ya. Kalau seperti ini, berarti kita rumusnya kita jabarkan menjadi Sn ya sama dengan setengah N. Ini tetap, A-nya tetap sini. Tapi UN-nya kita jabarkan. Bukankah UN rumusnya sama dengan ini? Ya. Jadi UN ini kita jabarkan menjadi ini plus ya, lihat. Rumus UN ini saya ganti dengan ini. Ya, ini. Ini untuk mengganti UN. Berarti UN sama dengan A ini ditambah N kurang 1 kali beda. Nah ini ya. Atau Sn sama dengan setengah N. A ditambah A jadi 2A gitu ya. Nah ini ditambah N kurang 1 kali B. Jadi gini rumusnya ya. Nah untuk yang N, N-nya besar yang sehingga kita tidak bisa melihat suku keberapa di sini. Ini kan sampai U5 aja nih. Nah, kalau ini kan yang ditanya U10 maka bisa pakai rumus ini. Yang kedua ini. Ya. Nah, pakai rumus yang kedua ini. Nah, coba ini saya hapus ya untuk mencari suku jumlah 10 suku pertama ini saya hapus. Nah, jadi S10 ya, ini yang ditanya ini. Di S10 sama dengan ya setengah N berarti setengah kali 10 dikali 2 dikali A, A nya 2 ditambah N kurang 1 berarti 10 kurang 1. Nah bedanya udah dapat tadi ya, ini kurang ini 2 ya. Jadi sama dengan ini 5, ini 4, ini 9 kali 2 ya, sama dengan 5 kali 4 ditambah 18 ya, sama dengan 5 tulis tambah 22 ya. Nah, kali ya. Nah, 5 dikali ini kan dalam kurung ya. Nah, 5 kali 22 ya 110 ya. Nah, jadi jumlah 10 suku pertama dari barisan ini adalah 110. Ya, jadi seperti itu. Mudah dipahami ya. Nah, oke, contoh lagi ya. Contoh lagi misalnya. Contoh lagi ini saya hapus. Ya, misalnya diketahui deret ya, deretnya ini misalnya 5. Nah kalau deret itu tandanya plus ya, 10 15 20 dan seterusnya. Nah yang ditanya misalnya jumlah 6 suku pertama berapa, berarti S6 berapa ya. 1 2 3 4 5. Nah 1 2 3 4. Yang kelima kan kita bisa bertebak. Yang keenam pun sebenarnya bisa, tapi coba pakai rumus. Makanya ini kalau yang seperti ini gunakan rumus yang kedua tadi ya. Berarti Sn sama dengan setengah kali N kali 2A tambah N kurang 1 kali beda ya. Kenapa pakai rumus yang ini? Karena di sini tidak diketahui suku ke-6-nya ya. Suku ke-6 belum ketahuan sini. Tapi kalau salah satu sukunya udah ketahui maka pakai rumus yang satunya tadi ya. Sebenarnya intinya sama, tapi kalau yang ini rumus yang ini bisa dipakai untuk semuanya ya, baik diketahui maupun tidak diketahui.
Berarti kalau S 6 setengah, N-nya 6, 2, A itu suku pertama berarti 5, tambah, karena 6 berarti 6 dikurang 1, nih 6 kurang 1, bedanya 10 kurang 5, 5 ya, atau 15 kurang 10 sama 5. Nah, jadi sama dengan setengah kali 6, 3, ini 10, ini 5 kali 5 ya, ini kan 5 kali 5, 3 tulis 10 tambah 25 sama dengan 3 dikali 35 ya, sama dengan ya 35 kali 3 15 1 9 10 ya, 105. Jadi jumlah 6 suku pertama itu adalah 105 ya. Caranya berarti ini jumlahkan, ini tambah ini 15 tambah 15 30, 30 tambah 20 50 dan seterusnya sampai sini ya, sampai suku ke-6 itu nilainya 105. Jadi seperti itu ya. Oke, contoh lagi supaya lebih paham. Contoh lagi, ini saya hapus lagi. Misalnya diketahui suku ke-3 adalah 15 dan suku ke-5 adalah 27 misalnya ya. Misalnya dalam soal ada seperti itu. Suku ketiga 15, suku ke-5 27, tentukan misalnya S5 misalnya dan S7 ya. Yang diketahui suku ke-3 dan suku ke-5, tapi yang ditanya S. Kalau S itu ingat jumlah 5 suku pertama, jumlah 7 suku pertama ya. Kalau yang ini suku ke, bukan jumlah ya. Nah, kalau seperti ini caranya berarti kalau kita SN kan rumusnya ya setengah kali N 2A tambah N-1 kali B ya. Nah, seperti ini. Berarti kita harus tahu A dan B. Nah, dari sini kita bisa mencari A dan B. Nah, menggunakan rumus UN. Berarti kalau suku ketiga U3 berarti A ditambah, ya ingat, berarti A ditambah 3 kurang 1 ya, 3 kurang 1 kali B itu nilainya 15. Nah, karena suku ketiga nilai 15, suku kelima berarti A ditambah 5 kurang 1 kali B nilainya 27 ya. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita tulis bisa jadi ini A 3 kurang 1 kan 2 ditambah 2B sama dengan 15 ya. Ini A juga tambah 4B sama dengan 27. Ini bisa kita sederhana dieliminasi A-nya, kurangkan ini berarti min 2B. Nah, 27 berarti min ya. Ini 2 12 ya. Berarti kalau B saja min 12 per min 2 positif 6 ya. Udah dapat B-nya ya, B-nya udah dapat. Masukkan nilai B ini ke salah satu persamaan baik ke sini maupun ke sini ya. Misalnya ke sini. Jadi A ditambah 2B sama dengan 15. B-nya udah dapat 6. 2 kali 6 15 ya. A sama dengan 15 dikurang
12 berarti sama dengan 3 ya. Nah, berarti A suku pertamanya 3, B bedanya adalah 6 ya. Jadi seperti itu. Berarti kita sekarang bisa mencari S5 ya. Bisa mencari S5. Ini saya hapus dulu ya. Berarti jumlah 5 suku pertama atau S5 sama dengan, ingat rumusnya tadi ya, ini setengah kali N kali 2A nih tambah N dikurang 1 kali beda. Berarti kalau S5 setengah kali 5, 2 kali suku pertamanya udah dapat 3, tambah 5 kurang 1 kali bedanya tadi udah dapat 6, berarti 5/2 ini 6, tambah ini 4 kali 6 24 ya. Nah, 24 tambah 6 30, 5/2 kali 30 ya. Jadi jumlah 5 suku pertama sama dengan ini 15 kali 5 ya. 15 kali 5 nyimpen 2 ya, 75. Nah, berarti ini ya, jumlah 5 suku pertama dapat 75. Ini berarti ini udah dapat. Nah, sekarang kita lanjut lagi satunya. Jumlah 7 suku pertama berapa? Atau S7. Nah, berarti langsung aja masukkan setengah N ya, 2A tambah N kurang 1 kali B ya. Nah, di S7 sama dengan setengah kali 7 ya, kali 2A, berarti 2 kali A nya itu 3, tambah N kurang 1 berarti 7 kurang 1 ya, kali bedanya tadi 6. Jadi S7 sama dengan 7 kali setengah berarti 7/2 kali 6 nih. Ini kan berarti 7 kurang 1 6 kali 6 36 ya, 7/2 36 tambah 6 ya, 42 ya. Ya, sama dengan 42 bagi 2 21, berarti 7 kali 21. Ini coret ya. Ini kan 21. 21 kali 7 ini 7, ini 14 ya, 140. Berarti S7 ya. Jumlah 7 suku pertama adalah 147. Ya, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan WA ya, melalui nomor Bapak atau bisa melalui email. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.